Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahayu Afrilia Surya, mahasiswi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang trauma muskuloskeletal yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah praktik keperawatan gawat darurat maternal neonatal. Trauma muskuloskeletal merupakan kondisi yang mengubah otot, tendon, ligamen, atau tulang menjadi tidak stabil. Etiologi atau penyebab dari trauma muskuloskeletal diantaranya yang pertama yaitu patologis atau penurunan densitas tulang karena tumor atau osteoporosis. Yang kedua yaitu trauma langsung atau tidak langsung yang dapat menyebabkan jaringan tidak kuat atau tidak dapat menahan kekuatan dari luar, sehingga terjadi kerusakan pada jaringan tulang atau kerusakan pada jaringan lunak. Dan penyebab yang ketiga yaitu karena stres atau tekanan yang berulang. Kemudian ada manifestasi klinis atau kondisi klinis. Yang pertama yaitu nyeri saat bergerak, bengkak, berjalan pincang, perubahan warna pada kulit, kemudian ada deformitas, kulit teraba dingin khususnya pada lokasi yang cedera, kesulitan melakukan rentang gerak, dan struktur tulang asimetris. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama yaitu X-ray, digunakan untuk membuat gambaran tulang di mana struktur padat seperti tulang memberi gambaran warna putih, kemudian struktur yang semi padat seperti lemak memberi gambaran warna abu-abu, dan untuk udara memberi gambaran gelap atau hitam. Selanjutnya ada pemeriksaan CT scan, yaitu untuk melihat gambaran 3 dimensi sistem muskuloskeletal dan dapat melihat struktur yang abnormal maupun yang normal. Fungsinya yaitu untuk memeriksa adanya inflamasi, tumor, kista, fraktur, dislokasi, gangguan sendi, dan gangguan tulang. Kemudian yang selanjutnya itu ada ronsen untuk mengetahui lokasi fraktur dan garis fraktur secara langsung, mengetahui tempat dan juga tipe fraktur. Biasanya diambil sebelum dan sesudah serta selama proses penyembuhan secara periodik. Kemudian yang selanjutnya itu ada artelogram, yaitu dilakukan pemeriksaan bila ada kerusakan vaskuler. Kemudian ada X-ray yang secara khusus diantaranya itu tomografi, yaitu biasanya pada pasien ditemukan kerusakan struktur yang kompleks, di mana tidak pada satu struktur saja, tapi pada struktur yang lainnya juga. Kemudian ada myelografi, yaitu untuk menggambarkan cabang-cabang saraf spinal dan pembuluh darah di ruang tulang vertebrae yang mengalami kerusakan akibat trauma. Kemudian ada artografi, yaitu untuk menggambarkan jaringan ikat yang rusak karena ruda paksa atau trauma. Dan yang terakhir ada computed tomography scanning, yaitu untuk menggambarkan potongan secara transversal dari tulang, di mana didapatkan suatu struktur tulang yang rusak. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan lab, di mana hasil lab yang biasa didapatkan yaitu yang pertama alkalin fosfat meningkat pada kerusakan tulang dan menunjukkan kegiatan osteoblastik dalam proses penyembuhan. Yang kedua yaitu ada biopsi tulang dan otot. Ini lebih diindikasikan bila terjadi infeksi. Kemudian kalsium serum dan fosfor serum meningkat, khususnya pada tahap penyembuhan. Kemudian ada hasil enzim otot seperti kreatinin kinase, laktat dehidrogenase atau LDH5, asparat aminotransferase atau AST, dan aldolase yang meningkat pada tahap penyembuhan. Kemudian ada indium imaging, yaitu pada pemeriksaan ini didapatkan adanya infeksi pada tulang. Dan yang terakhir ada artroskopi, yaitu didapatkan jaringan ikat yang rusak atau sobek karena trauma yang berlebihan. Kemudian selanjutnya, pengobatan yang biasa diberikan pada trauma muskuloskeletal, khususnya bagian ekstremitas, biasanya itu yang pertama, pemberian analgesik karena
Keluhan utama yang dirasakan pada pasien dengan trauma muskuloskeletal yaitu nyeri. Biasanya, dokter memberikan advis terapi obat analgesik berdasarkan dari rentang skala nyerinya. Jika skala nyeri masih dirasa ringan, pasien akan diberikan obat paracetamol atau ibuprofen. Kemudian untuk skala nyeri yang berat, biasanya dokter akan memberikan dosis yang lebih tinggi seperti tramadol dan ketorolac. Kemudian ada pemberian antibiotik karena biasanya pada trauma muskuloskeletal khususnya trauma yang terbuka biasanya akan adanya reaksi inflamasi atau infeksi sehingga dibutuhkan pencegahan dengan pemberian antibiotik. Biasanya antibiotik yang diberikan yaitu gentamisin. Kemudian selanjutnya itu ada terapi infus ataupun transfusi darah, biasanya diberikan pada pasien yang mengalami perdarahan atau mengalami kekurangan cairan. Kemudian ada pemberian antiinflamasi non-steroid, digunakan untuk mengatasi peradangan dan juga digunakan untuk mencegah adanya infeksi. Biasanya yang diberikan yaitu ketoprofen, naproxen, dan kataflam. Kemudian yang terakhir itu biasanya diberikan vaksin tetanus. Ini khusus untuk fraktur terbuka atau trauma yang terbuka karena untuk mencegah adanya invasi bakteri dari luar. Selanjutnya itu ada pemeriksaan atau pengkajian primer pada pasien dengan trauma muskuloskeletal khususnya bagian ekstremitas. Biasanya yang dikaji yang pertama yaitu airway atau jalan nafas. Yang pertama itu kaji kepatenan jalan nafas. Jika pasien datang ke ruang IGD dalam kondisi sadar dan dapat menjawab pertanyaan dari perawat atau dapat bernafas dengan bebas, berarti jalan nafas pasien tersebut tidak mengalami obstruksi. Kemudian jika pasien datang dalam kondisi tidak sadar, maka perlu dikaji tanda-tanda adanya obstruksi jalan nafas seperti adanya suara snoring atau gargling, ada stridor atau suara nafas tambahan, kemudian dikaji apakah adanya agitasi atau hipoksia, kemudian dilihat apakah adanya penggunaan otot bantu pernafasan dan adakah sianosis pada pasien. Kemudian dilihat dan juga didengarkan apakah pada saat diinspeksi terdapat muntahan atau perdarahan pada area jalan nafas pasien, kemudian dilihat apakah ada gigi lepas atau hilang, dan apakah ada trauma pada bagian wajah pasien yang mengakibatkan kepatenan jalan nafas pasien terganggu. Kemudian jika terjadi obstruksi jalan nafas, pastikan jalan nafas pasien terbuka. Dapat digunakan beberapa cara. Yang pertama ada jampras, digunakan untuk pasien yang mengalami cedera leher. Kemudian ada head tilt chin lift yang biasa digunakan pada pasien tidak sadar. Kemudian ada pula tindakan suction untuk penyedotan lendir yang berlebih pada area jalan nafas, dan ada pemasangan PA atau intubasi. Kemudian yang kedua yaitu breathing. Yang perlu dikaji yaitu pertama adalah diinspeksi apakah adanya sianosis pada pasien dan apakah pasien tersebut bernafas dengan menggunakan otot bantu pernafasan. Kemudian dengan palpasi dirasakan pengembangan dadanya dan pergerakan trakeanya. Kemudian diauskultasi apakah ada suara nafas tambahan atau tidak. Kemudian hitung pula frekuensi nafas pasien dan kaji saturasi oksigen pasien. Jika ada masalah keperawatan pada breathing, maka dapat diberikan terapi oksigen atau dilakukan tindakan intubasi. Kemudian pada tahap yang selanjutnya itu circulation. Yang pertama itu cek nadi, cek frekuensinya, kekuatannya teraba atau tidak, dan kecepatannya. Dapat dikaji pula apakah iramannya reguler atau irregular. Kemudian, jika ada perdarahan, segera berikan tindakan untuk menghentikan perdarahan karena dapat berakibat pada naik atau turunnya tekanan darah, kemudian hasil dari CRT, kemudian haluan urinnya meningkat atau menurun, selanjutnya apakah warna kulitnya pucat atau tidak, kemudian adakah sianosis atau tidak, kemudian diraba pula suhu kulitnya terutama pada area trauma, apakah teraba hangat atau dingin. Kemudian selanjutnya yaitu D, disability. Yang pertama yaitu kaji tingkat kesadaran pasien. Jika pasien datang
dengan kondisi sadar dan setelah dikaji hasil kesadarannya dengan menggunakan GCS ternyata normal, berarti pada disability tidak terdapat masalah. Namun jika pasien datang dalam kondisi tidak sadar, maka perlu dikaji GCS-nya. Kemudian yang selanjutnya itu exposure. Pada tahap yang terakhir ini, pasien dikaji apakah pasien memiliki keluhan nyeri. Biasanya pada kasus trauma muskuloskeletal, keluhan utama pasien yaitu nyeri, sehingga perlu dikaji dari skala nyerinya, kemudian bagaimana rasa nyerinya dengan menggunakan teknik PQRST, di mana pasien dapat menjelaskan seperti apa rasa nyerinya, kemudian pada saat apa nyeri tersebut dirasa berat dan ringan, kemudian berapa skala nyerinya, dan bagaimana rasa yang nyeri dirasakannya. Kemudian adakah gelisah, diaporesis, atau keringat yang berlebih, kemudian apakah proses berpikirnya terganggu, dan dikaji pula adakah kemerahan, perdarahan, dan hematoma. Selanjutnya, masalah yang dapat timbul pada trauma muskuloskeletal diantaranya yaitu yang pertama ada fraktur, yang kedua dislokasi, yang ketiga strain, yang keempat sprain, dan yang kelima pulsio. Masalah yang akan dibahas lebih jelas di sini yaitu fraktur. Fraktur yaitu kondisi terputusnya kontinuitas jaringan tulang karena penggunaan atau tekanan yang berlebihan pada tulang. Biasanya masalah keperawatan yang muncul yang pertama yaitu ada nyeri akut dengan data subjektif yaitu biasanya pasien mengeluh nyeri, dan data objektif yang didapatkan yaitu pasien tampak meringis, pasien bersikap protektif atau waspada, kemudian pasien gelisah, terdapat peningkatan frekuensi nadi, peningkatan tekanan darah, pola napas berubah, dan diaforesis. Kemudian, masalah keperawatan yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif. Biasanya terjadi pada pasien yang mengalami sindrom kompartmen akibat tekanan dari pembidaian atau gipsnya. Data subjektif yang didapatkan yaitu pasien mengeluh nyeri pada ekstremitas. Kemudian, data objektif yang didapatkan yang pertama yaitu hasil CRT lebih dari 3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, kemudian akral teraba dingin, warna kulit pucat, dan terdapat edema. Kemudian masalah keperawatan yang ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik dengan data subjektif yaitu pasien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Dan data objektif yaitu kekuatan otot menurun, rentang gerak atau ROM menurun, sendi kaku, dan gerakan terbatas. Kemudian masalah keperawatan yang keempat yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan, di mana data objektif yang didapatkan yaitu terdapat kerusakan jaringan atau lapisan kulit, terdapat perdarahan, kemerahan, dan hematoma. Kemudian, masalah keperawatan yang kelima yaitu resiko infeksi, dengan faktor resiko yang pertama yaitu ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer di mana terdapat kerusakan integritas kulit, dan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder di mana jika terjadi perdarahan maka hemoglobin pada pasien akan menurun. Selanjutnya yaitu ada intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien fraktur. Biasanya pada pasien fraktur dilakukan tindakan 4R. Yang pertama yaitu rekognisi untuk mengetahui kelainan apa yang terjadi akibat cedera atau trauma. Kemudian yang kedua ada reduction atau reposisi, yaitu tindakan untuk mengembalikan jaringan atau fragmen tulang pada posisi semula, di mana terdapat dua jenis yaitu ada reduksi tertutup, yaitu untuk mengembalikan kesejajaran tulang pada fraktur sederhana dan sendi yang mengalami dislokasi. Dan ada reduksi terbuka, yaitu untuk mengembalikan kesejajaran tulang karena fraktur dengan prosedur pembedahan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada retaining, yaitu tindakan imobilisasi atau fiksasi untuk mempertahankan hasil reposisi. Macam-macam imobilisasi yang dapat dilakukan yang pertama dengan menggunakan gips, yaitu setelah fraktur direduksi. Kemudian ada penggunaan sling, yaitu untuk cedera lengan dan tangan. Ada brace, yaitu pada cedera sendi. Kemudian ada splint untuk dislokasi. Dan ada long
Long spine board itu untuk mengimobilisasi tulang belakang, kemudian ada traksi untuk fraktur, spasme otot, dan dislokasi, dan ada cervical collar yaitu untuk cedera leher. Kemudian yang terakhir yaitu rehabilitation, itu adalah tindakan kuratif dalam mengatasi kendala atau kecacatan agar dapat berfungsi kembali. Kemudian yang selanjutnya untuk intervensi keperawatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama sebelum melakukan intervensi kita menentukan kriteria hasil berdasarkan dari buku standar luaran keperawatan Indonesia, di mana kriteria hasil pada masalah keperawatan yang pertama yaitu ada nyeri akut dengan warnanya itu tingkat nyeri, di mana diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kemudian diaforesis menurun, frekuensi nadi membaik, pola nafas membaik, dan tekanan darah membaik. Kemudian pada masalah keperawatan yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif, diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan, perfusi perifer dapat teratasi dengan kriteria hasil yaitu denyut nadi perifer meningkat, kemudian warna kulit pucat menurun, edema perifer menurun, nyeri ekstremitas menurun, kemudian akral membaik, dan turgor kulit membaik. Kemudian pada masalah ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik, diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan, gangguan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil yaitu pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, nyeri menurun, dan gerakan terbatas menurun. Kemudian pada masalah keperawatan yang keempat, yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan, diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, kerusakan jaringan menurun, kemudian nyeri menurun, perdarahan menurun, kemerahan menurun, hematoma menurun, dan suhu kulit membaik. Kemudian pada masalah perawatan terakhir yang kelima yaitu resiko infeksi, diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan, resiko infeksi dapat teratasi dengan kriteria hasil yaitu demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, dan kadar sel darah putih membaik. Kemudian untuk memilih tindakan keperawatan yang akan dilakukan dapat dipilih dengan mengikuti standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI, di mana masalah keperawatan pertama yaitu nyeri akut dapat diatasi dengan tindakan manajemen nyeri atau pemberian analgesik yang terdiri atas tindakan observasi, terapeutik, dan kolaborasi. Kemudian pada masalah keperawatan yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif, dapat dilakukan tindakan yaitu perawatan sirkulasi atau manajemen sensasi perifer. Kemudian pada masalah keperawatan yang ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik, dapat dilakukan yaitu dukungan mobilisasi atau dukungan ambulasi, dan dapat juga dilakukan pembidayaan. Kemudian pada masalah keperawatan yang keempat yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan, dapat dilakukan tindakan yaitu yang dapat dilakukan perawatan luka, dan pada intervensi yang kelima yaitu pada masalah keperawatan risiko infeksi dapat dilakukan yaitu pencegahan infeksi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.